Dari tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Selalu kita dengar Indonesia adalah negara hukum. Ya, hukum itu yang kadang-kadang bisa dijual belikan. Ya, membela siapa yang bayar, bukan siapa yang benar. Tapi itulah Indonesia. Kita semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Siapapun deh, mau dia jenderal pensiunan, presiden deh, kita semua sama rata. Sama dengan penjaga pintu lintasan kereta api juga sama, karena KTP-nya Garudanya ada di kanan, ya sama seperti kita semua. Baik, langsung bab 10A hak asasi manusia. Jadi saya di konstitusi ya, di dalam bab 10A pasal 28A mengatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan ini bahasa hukumnya. Ya, kita pada dasarnya berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan kita. Jadi apapun, kalau dikatakan oh kamu adalah warga negara kelas 2, kamu karena bukan agama Muslim, kamu nggak bisa di sini, nggak bisa di situ, nggak boleh kerja ini, oh nggak bisa. Berdasarkan konstitusi pasal 28 yang ngatur-ngatur kayak gitu, itu yang salah. Karena kita berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan kita. Ya. Hak berhak kerja di mana-mana, kita berhak untuk hidup di mana-mana. Berhak hidup di Papua, berhak hidup di Banda Aceh. Gak bisa diatur-atur seperti ini. Kita semua warga negara Indonesia yang sama, menghormati satu bendera yang sama, berada di bawah Garuda Pancasila yang sama. Nah kalau di Aceh Singkil ketika gereja udah banyak yang diruntuhin, salah satu pendetanya, pendeta Boas, Pemangger bilang, oh di sini gerejanya buminya udah nggak ada pak, rontok semua. Saya bilang pak, mari kita kembalikan bulu-bulu itu. Kita sama hati banget ya pemerintah sana. Baik, lanjut bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28B. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini undang-undang ini. Jadi kenapa kita bisa nuntut? Karena kita punya hak untuk diperlakukan sama. Kita harus diakui dan mempunyai jaminan perlindungan hukum. Jadi bukan sesuatu yang kita mintakan terus kita dapat. Ya. Hak untuk beribadah adalah hak yang kita miliki sejak kita dilahirkan. Mau beribadah kepada siapapun dalam kebebasan dijamin oleh konstitusi, bukan dikasih oleh pemerintah daerah. Karena kan kita mentalitasnya gitu sih. Karena kita nggak melapor, kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak taat hukum. Karena kita nggak mau melapor. Tapi kita berpikir kita nggak mau melapor karena percuma juga nanti akan dibuang ke tong sampah. Lalu satu-satu dulu berdasarkan konstitusinya apa? Kita lakukan berdasarkan konstitusinya. Ya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Nanti bagiannya, tadi kan Anda bisa dengar ya, kalau saya kan bagi gedar-gedornya aja. Kalau bagian untuk hukum miliki semuanya undang-undangnya itu bagian LBH. Dan kita memang harus jalan bersama-sama. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan. Nggak boleh dibilang nggak boleh kerja. Orang ini kerjaannya hanya untuk orang-orang yang Muslim, nggak boleh dengan Kristen. Kita bisa bawa ke pengadilan dia ngomong kayak gitu. Ya, karena nggak ada syaratnya, apalagi di situ nggak ditulis lagi terbatas. Contohnya kita boleh berhak tinggal di mana-mana di Indonesia. Tapi kan ada perumahan-perumahan syariah. Ini loh, kompleks perumahan syariah. Kalau nggak Muslim nggak boleh masuk situ. Tunjukin di peta di Indonesia mana sih negara-negara bagian-bagian yang syariah. Sejak kapan perjuangan kemerdekaannya kapan ya? Bisa ada, itu bisa ditutup, itu nggak boleh. Kesepihakan. Masa kita bikin kompleks Yerusalem? Hanya orang-orang Kristen lahir baru bukan yang mulai lagi, kalau nggak lahir baru nggak boleh masuk. Ada salah. Bisa ditutup nanti. Ya. Ketiga, setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Seperti tadi saya katakan ya, kalau masuk di Pemprov provinsi harus syaratnya minimal agamanya harus 6. Harus 7, nggak boleh di bawah 7. Ya, kalau dikasih 6 sama sekolahnya bagaimana? Ya, kita mau ada yang pemerintah dari Padang yang anak lulusan SMA, karena SMA-nya harus pakai kerudung untuk ijazahnya. Begitu dia dapat, berarti Kristen. Kerudungnya mana? Lah saya Kristen di awal. Ini kamu ijazahnya pakai kerudung. Ya sekolahan yang mengharuskan saya pakai kerudung. Kamu ganti agama. Akhirnya diterima. Hanya gara-gara gitu. Kita protes lah. Itu makanya yang kemarin ribut-ribut masalah hukum di Sumatera Barat kita terusin. Karena pada dasarnya nggak dipaksa
maksa di sekolahnya ya, tapi di ijazahnya harus muslim pakai kerudung. Kerudung gimana sih? Salah banget. Akhirnya nggak bisa masuk ke tempat-tempat lain yang dianggap penipuan. Kok kamu aja pakai kerudung malu? Katanya. Sekarang aku Kristen gitu, ya. Ini masalah. Jadi seorang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kalau dilakukan lain, ya, seperti tadi Kominfo bilang PTUN kan, di PTUN dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Ya, laporin ke ombudsman. Di setiap provinsi ada ombudsman, dan di Sumatera Selatan juga ada ombudsman provinsi. Datanglah ke ombudsman provinsi. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ini yang sudah dilakukan. Kalau nanti minta pendampingan LBH atau LBH yang mendampingi, ya, untuk pergi ke ombudsman karena perlu dilaporkan kalau memang ada perlakuan diskriminasi di dalam kesempatan bekerja di dalam pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ya, nggak bisa dihilangkan. Yang kita heran, misalnya peraturan di keimigrasian di Indonesia, orang yang tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut tidak melapor kepada kedutaan besar Republik Indonesia di mana dia tinggal, maka kewarganegaraannya bisa dihapus atau dibatalkan. Atau orang itu bergabung dengan ketentaraan nasional di negara di mana dia tinggal, itu hilang juga kewarganegaraan. Nah, kita heran kan Abu Bakar Ba'asyir kabur dari Presiden Soeharto ke Malaysia setelah melakukan terorisme di Indonesia yang ngebom Borobudur. Kemana sih sahabatnya dia? Tapi dia kabur ke Malaysia. Di Malaysia itu dia berapa tahun? 18 tahun. Berapa? 18 tahun. Nah, kan udah hilang sebenarnya keluarga negara. Kenapa bisa balik ke Indonesia? Karena ada Mr. Capil. Ya, Mr. Capil yang bantu. Singkat. JK. Jujur buat saya orang yang paling bahaya di Indonesia JK. Saya. Karena kerusuhan di Maluku juga banyak. India. Papua. Sekarang pesisir semua dikuasai oleh orang-orang Makassar, orang Sulawesi Tenggara, orang Buton. Kenapa? Karena dikasih keluarga juga. Itu belum dibuktikan. Jadi kalau dibawa pengadilan, saya dibawa ke wah ini kok mungkin ini penistaan.